Halo, assalamualaikum. Ini adalah pertemuan mobile programming Flutter pertemuan 9. Kali ini kita akan membahas kita akan memulai lagi membuat project baru di Flutter. Jadi ini adalah kesempatan yang tepat untuk mengulang kembali apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Kalau sekarang kita akan langsung masuk ke bikin project berdasarkan menggunakan data API yang telah kita bikin kemarin. Nah, sebelum itu kita akan ngobrolin tentang konsep kerja desain yang dipakai untuk membuat aplikasi mobile dengan Flutter. Itu konsepnya adalah konsep kerja desain pattern block sederhana. Block itu kepanjangan dari yaitu business logic component. Nah, jadi sebenarnya apa business logic component? Sebenarnya itu kayak perantara yang disediakan oleh Flutter untuk mengurusi hubungannya dengan data. Nah, kalau di sini kalau kita lihat adalah UI yang kita bikin tampilan, dia akan mengakses ke blok. Nah, blok ini juga diakses oleh model. Jadi hampir sama dengan konsep MVC-nya CodeIgniter atau si Laravel, di mana tampilan dan model itu akan diurusin oleh controller mengakses ke model ke API. Tapi kalau ini modelnya ke blok dulu, baru blok ke API, atau API diakses oleh blok atau business logic component yang disediakan oleh Flutter. The best part about this pattern is that you won't need to import any plugin or learn any custom syntax. Jadi Flutter udah menyediakan ini blok ini untuk mengakses atau enggak. Jadi kita nggak perlu memikirkan tentang hubungan tersebut. Nah, pertama kita akan bikin dulu project Flutter. Kalau API kan kita udah bikin ya, jadi API kita udah bikin, lalu kita akan bikin Flutternya dulu, project Flutternya, dan kita akan bikin modelnya dulu. Model, habis itu kita mau bikin model dulu, lalu tampilannya atau UI. Besok baru kita ada pertemuan selanjutnya, baru membahas tentang konektivitas antara model kita dengan API yang telah kita bikin sebelumnya. Pertama kita akan membuat project dulu. Kita akan membuatnya dengan Ctrl Shift P, lalu kita akan membuat Flutter new application project. Lalu kita tentukan dulu untuk lokasi pembuatan projectnya. Dengan nama toko kita akan membuat project Flutter kita, project baru dengan Ctrl Shift P, lalu kita akan new application project dulu. Kita tentukan foldernya, ini udah saya buat, kita taruh di sini, lalu kita beri nama toko kita dan enter. Lalu ditunggu dulu proses pembuatannya. Pertama yang akan kita lakukan adalah membuat model dulu. Modelnya ini adalah, karena kan data kita menggunakan JSON, jadi ada proses perubahan dari JSON ke di sini seperti ini. Dari JSON ke OBJ. Nah, ini dari mana? Kalau kita cek di namanya
documentation, Flutter documentation JSON. Kita akan klik ya bagian atas ini. Nah, ini dia sumbernya dari sini. Kalau ini kan factory legend from JSON menggunakan dynamic OBJ. Kalau di sini dia menggunakannya JSON, tapi hampir sama ini proses penggunaannya. Jadi dia mendefinisikan dulu tipe datanya, tipe data yang akan digunakan. Kalau kita kan mau menggunakan code, status, token, user ID dan user email. Kalau ini kan nama sama email aja. Lalu ada user this, ini juga sama, ini penamaannya, penamaan kelasnya. Lalu di login.from JSON kita map ke JSON. Nanti kalau mau dibaca, cara bacanya kita printkan aja, dimana nanti kita ada proses decode. Nanti kita baru bisa kita print untuk tampilan dari data yang ngambil dari JSON-nya seperti ini. Jadi kalaupun nggak ada modul, kita juga bisa ngeceknya di dokumentasi. Oke, kita udah bikin. Sekarang kita bikin model dulu di folder lib. Dalamnya kita bikin folder namanya model. Nah, di dalam model kita bikin kelas. Di dalam model kita mau bikin kelas login dart. Udah, lalu isinya apa, kita ngambil dari sini, nanti kita edit. Apa yang mau kita edit, yaitu tentu namanya login, apa yang mau kita edit, tentunya namanya ada login, dan kita pendefinisian tipe datanya yang mau kita gunakan. Kalau di sini kan nggak ada final ya, kita ikuti. Ada integer, boolean, string. Integer, boolean, dan string. Integer kita kopas saja kali ya. Integer code, string, boolean status, atau integer token, integer user ID, string user email.
lalu kita bikin penamaannya ini. Kita kembalikan code status this token this user ID email. Factory login from decode ke obj. obj code. Return dulu login pungkur awal, return login lalu kita return login dulu kurung buka code obj code. Nah, ini kan mengambil data yang kita bikin kemarin, yaitu ada code, data, dan status. Code, status, dan token. Ngambil dari data dimana kita ke tabel user, lalu fieldnya field ID. Token data token. My god. Oke, kita dari return login code obj lalu manggil code, ada status obj status titik dua. Kalau ada token obj data ke token.
user ID. User data obj data ke user ke ID. Berarti ini user ke user email, ke data ke user ke email. Nah dari sini, karena ini belum, ya kita ini hapus dulu. Oke, kita dari return login lagi, kita langsung kopas saja semuanya. Dari sini kita masuk ke kurung buka kurung tutup. Udah tinggal titik koma. Nah ini titik koma clear. Udah, sekarang kita bikin foundationnya black, foundationnya hapus. Sekarang kita bikin kelas kelas registrasi. Ini Ctrl A Ctrl C, kita bikin kelas registrasi. Registrasi.dart. Dimana kelasnya adalah namanya registrasi. Yang kita pakai adalah integer code, boolean status, string data. String data. Ini pakai huruf kecil, dan selanjutnya kita akan registrasi lagi. Kita akan returnkan this code, this status, sama
this data. Registrasi from JSON map string dynamic obj return ke registrasi kode obj data obj data. Data obj data kita enterkan lagi. Selanjutnya kita bikin kelas produk pada model. Kenapa apa enggak ada sih? Oke, jadi kita udah bikin login dan registrasi, tapi ada merah-merahnya. Kenapa ya? Kita cari dulu. Ini kurang kurawal. Nah, ini juga kan, karena ini hasil kopas tadi, jadi kesalahannya sama. Kurawal. Oke, sip. Sekarang saatnya kita bikin model selanjutnya, yaitu model produk. Registrasi kelas produk ya. Kita bikin kelas produk.dart. Kita copy dari login. Ctrl minus agak dikit. Nah, Alt Z Ctrl minus, kita namai kelas produk dengan kelas produk. Kita ganti dulu yang lainnya. Produk return ke produk, dimana yang kita pakai adalah sesuai data yang di database, integer ID, string kode produk, nama, integer harga. Kita kembalikan ke this ID, this kode produk. Nama produk, ini nama produk, harga produk. Kalau kita cek di database kita sambil buka database,
kita bikin ID kode underscore produk sesuai penamaan di database. Store API dan nama produk ya. Nah, ini penamaan sesuai dengan nama di database, yaitu ID, kode underscore produk, nama produk, dan harga. Nama underscore produk dan juga ngambil dari harga. Udah, tinggal bikin tampilan. Kita bikin tampilan di dalam folder lib atau library ya. Library kita bikin folder UI untuk user interface, dan kita bikin untuk tampilannya. Untuk tampilan kan karena kita makainya material Dart, sebenarnya kita bisa ubah-ubah sesuai dengan keinginan kita. Kalau pengen, kita bikin tampilan registrasi dulu, registrasi underscore page .dart. Kita pakainya stateful widget, namanya adalah registrasi page. Oh ya, tadi saya st, habis itu nanti keluar ini window ini, kita klik stateful widget. Nah, kalau udah kayak gini, kita ketikkan registrasi page. Nah, otomatis tergantikan ke seluruhnya. Di sini kita punya beberapa, yaitu ada kelasnya, dan kita butuh material .dart. Kita copy saja. Kita udah bikin, sekarang kita bikin dulu untuk inputannya. Kita butuh text editing controller, karena kan ada proses penginputan nama. Di sini ada nama, email, dan password, karena ini untuk proses registrasi ada proses itu, makanya kita butuh untuk inputannya. Ada final email text box controller. Ini untuk text box controllernya. Nanti kalau ada inputan disimpan di sini. Lalu butuh juga ini final form key.
Oh, tadi ada ke replace ya, kolom awalnya jadi error tadi. Kita butuh final ini seperti ini, kopas saja dari modul, dan juga pendefinisian dari text editing controllernya untuk inputan nama, email, dan password. Override widget, kiri returnnya ke scaffold. Dengan app bar dan seterusnya itu. Nah, sekarang di dalam scaffold kita akan bikin app bar untuk bagian atasnya dan kontainer untuk utamanya. Di tampilan utamanya ada di dalam kontainer, dan didefinisikan dulu ada name text field yang nanti kita bikin di bawahnya, yaitu name text field, yaitu text box untuk nama itu tampilannya kayak gimana, didefinisikan di bawahnya. Email gimana, seterusnya itu di bawahnya. Untuk itu kita copy paste saja untuk di bagian scaffold. Oke, saya udah membuka pakai file docnya biar cepat ya, karena lamban sekali kalau saya kopas satu-satu. Jadi kita akan membuat tampilan utamanya di dalam scaffold. Nanti kita bagi di bagian atas untuk judulnya, untuk app bar bagian atasnya. Lalu untuk selanjutnya yaitu bagian utama, yaitu untuk kontainer itu lalu didefinisikan aja 6 text fieldnya. Text fieldnya didefinisikan, ada button juga, button registrasi, lalu baru di bawahnya kita bikinkan detailnya. Oke, di dalam ini kita Ctrl V ya. Lalu kita tinggal hapus. Oke, kita lanjutkan membuat registrasi. Nah, registrasi ini menggunakan stateful widget, jadi nanti tinggal diketikkan aja di sini. Ini tinggal UI, klik kanan, new file, registrasi underscore page dot dart, registrasi underscore page dot dart, lalu di enter dan bikin seperti di modul itu. Nanti di modul kita bikin menggunakan stateful widget. Nah, nanti ada inputan untuk name, nama, email, dan password. Kita definisikan dulu, lalu kita bikin di bagian bawahnya. Ini apa ini untuk penyimpanannya nantinya, untuk
nama, tag inputan nama, inputan email, dan inputan password. Lalu di bagian di dalam scaffold ini nanti ada kontainernya diganti scaffold aja, kok kontainer apa ya? Nanti ada inputan nama, inputan email, dan password, ada proses verifikasi password, dan juga tombol registrasi. Nah, kalau di sini didefinisikan lagi untuk pembuatan widget teks namanya, yaitu ada inputan nama, ada label dulu, ada nama. Kalau kita lihat di tampilan ya, di sini ada nama, label teks ini, lalu inputannya ada di sini untuk penginputan dari inputan keyboard, lalu ada controller untuk bagian penyimpanannya, dan ini untuk validasinya. Jadi kalau kita nginputinnya cuman kurang dari 3 karakter, 3 huruf, berarti nanti ada pesan error, nama harus diisi minimal 3 karakter ketika sudah diklik atau sudah ngeklik ke registrasi, baru muncul pesan tersebut. Begitu juga dengan di sini nanti ada validatornya. Kalau yang diinputin di email ini bukan email, artinya cuma nama, nggak pakai @gmail.com, nanti akan muncul seperti ini, email tidak valid, yaitu berarti regex dulu, regular expression, ada regexnya, itu dicek apa sesuai enggak value nya. Kalau enggak sesuai nanti dia akan tidak valid, email tidak valid itu. Lalu juga kalau di bagian email ini enggak kita isikan, nanti keluar pesan yaitu email harus diisi. Selanjutnya untuk password itu nanti ini kan ada obscure, nanti ada label teks untuk tampilan password ya, tulisan password, ada keyboard type, text input type, berarti nanti ada tempat untuk penginputannya, lalu ada controller untuk penyimpanannya nantinya, tapi kalau sekarang kan belum. Lalu ada validator untuk validasi, jika kurang dari 6 karakter maka akan keluar pesan seperti ini. Dan juga ada proses obscure text, nanti inputan password itu nggak akan nampak atau dot seperti ini tampilannya. Lalu juga ada proses validasi lagi, ada konfirmasi password lagi, apakah inputannya itu sama dengan inputan yang di atasnya. Nah, ini kan password text box controller.text, kalau tidak sama maka keluar pesan konfirmasi password tidak sama. Nah kan kalau di sini kan inputan password kan sudah tersimpan di underscore password text box controller. Kalau value nya tidak sama, value yang baru, value password konfirmasi teks itu enggak sama, nanti akan keluar pesan seperti ini. Baru nanti jika kita klik, ada button lagi, kita bikin button untuk tombol registrasi, jika kita klik dia akan kemana, diarahkan kemana, masuknya nanti di on press seperti yang kita bahas sebelumnya. Itu dia untuk registrasi. Ini kalau kita klik registrasi nggak akan terjadi apa-apa karena memang belum kita isikan bagian on press nya ini. Oke, lalu selanjutnya kita akan bikin login page. Ini kita akan bikin login page, pembuatan halaman login. Kita panggil dulu main dart-nya. Kita kan sudah bikin nih, anggaplah udah kopas atau bikin yang sama dari modul. Kita lalu panggil di main dart-nya. Kita panggil namanya, kelasnya adalah
Kalau cek lagi adalah login page, kita copy masukkan ke main Dart. Login page dia akan merah karena belum kita import, maka kita import dulu login underscore page.dart, lalu kita run dan nanti akan seperti apa. Oke, penjabarannya nanti aja karena ngerannya tuh cukup panjang, lama juga. Lalu kita bikin selanjutnya adalah setelah bikin registrasi dan login, kita bikin untuk apa ya, produk ya kalau nggak salah, login page. Lalu kita bikin untuk form produk saya udah bikin produk page. Oh, ini produk page tuh. Produk page sampai sini. Nah, Ctrl C. Kita akan UI, di UI kita new file produk form ya namanya, produk form .dart. Produk form .dart. Nah, ini udah tinggal udah oke. Nanti penjelasannya nanti kita bikin selanjutnya untuk tampilan produk atau list produk dan detail produk kita copy. Namanya new file produk underscore detail .dart. Error di child. Kalau kita cek di dokumentasinya, kalau mau menampilkan alert dialog, jadi bentuknya seperti ini nih. Setelah konteks dia masuk ke builder. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya kan child ini kan harusnya kan di dalam ya. Jadi umpamanya kita punya tombol, ini kan dialog nih, ini contohnya dialog. Nah, dialog ini kan bukan anak dari yang ada di sini, child, bukan childnya, tapi harus masuk, bukan masuk ke child tapi masuk ke keseluruhan, ke bagian utamanya. Jadi bukan child, yaitu masuknya ke builder. Kalau kita cek di dokumentasi, ini konteks masuknya ke builder karena dia show dialognya itu masuknya ke main utamanya builder. Dan kita titik dua, lalu ini builder titik dua, lalu kurung buka kurung tutup, kita kasih underscore gitu, dan kita butuh ini sama dengan, dan itu sama dengan. Nah, ini kenapa enggak build konteks dan konteks, karena kita nggak masuk ke widget yang ini. Jadi kita nggak pakai itu dan langsung kita kasih underscore aja. Itu untuk produk detail. Jadi yang di modul bisa direvisi untuk bagian produk detail, produk underscore detail bagian bawah ini untuk show dialog perlu direvisi. Oke, kita lanjutkan untuk produk page. Kita klik kanan produk underscore page.
Kita udah punya 1 2 3 4 5 file. Kita akan coba testing. Aksesnya menggunakan main.dart. Lalu kita mau membuka awalannya yaitu login page. Nah, di login page adalah nama filenya, kita import dulu yaitu login underscore page, dan juga kita inputkan nama kelasnya di sini yaitu namanya login page, filenya besar, login page. Ctrl S, kita udah hot root di sini. Nah, di sini ini kita sambil buka login page, kita bagi aja. Kita udah buka login page dan juga halaman tampilan UI-nya. Tampilan UI-nya seperti ini. Jadi kita kan cuman ada email sama password. Jadi kita definisikan untuk penyimpanannya adalah penyimpanan email kita masukkan, karena penyimpanannya menggunakan teks, kita pakai text editing controller itu, dan ini penamaannya adalah email text box controller dan password text box controller. Nah, kita juga butuh mengimportkan registrasi, karena di sini kalau kita klik di sini kan dia akan masuk ke halaman registrasi, sehingga kita mengimportkan juga file registrasi page agar mengenali halaman registrasi page. Dan juga untuk ini app bar untuk penamaan bagian atas, dan di dalamnya masuk ke kontainer untuk utamanya yaitu ada child, ada halaman form ya utama, lalu kita child lagi, ada kolom baru namanya child lagi, ada email, password, dan button login. Nah, itu untuk seperti ini. Nanti kita definisikan di bawahnya untuk email, password, dan tombol loginnya. Lalu juga kita menambahkan menu registrasi, kita definisikan di bawahnya. Terus email, nah ini kan untuk pertama kan email text field ya. Di sini kita di halaman utamanya kan email text field apa nih? Kita jabarkan di sini yaitu ada label teks, ada teksnya email, penginputan email address. Lalu ini untuk penyimpanan nantinya, penyimpanannya masuknya ke email text box controller, dan juga ada validasi, ada proses validasi. Kalau kita nggak menginputkan apa-apa, langsung kita login, dia akan keluar seperti ini, email harus diisi. Nah, kan di sini nggak ada emailnya. Lalu juga ada password juga kalau belum diisi nanti keluar juga password belum diisi. Nanti ini hampir sama dengan yang bagian email, tapi bedanya dia kan tipenya yaitu obscure text sama dengan true. Berarti kalau kita ketikkan dia akan menampilkan tampilan titik-titik seperti itu. Lalu kalau if validasinya if value empty, maka keluar pesan yaitu password harus diisi. Lalu juga ada button ini belum kita bikin karena isiannya belum kita bikin, makanya kalau kita klik login nggak terjadi apa-apa, hanya keluar untuk validasinya. Lalu untuk registrasi, untuk bawahnya yaitu dia akan menampilkan tulisan registrasi ya, tulisan registrasi dengan warna yaitu blue. Kalau udah masuk, kalau di tab nanti masuknya ke halaman registrasi page.
Itu dia. Lalu kita coba registrasi page. Nah, sekarang kita masuk ke registrasi page. Registrasi page ini di UI ya. UI app bar biasa bagian atas kita perlu memasukkan material Dart karena yang digunakan material Dart, dan juga ini pendefinisiannya perlu kita definisikan name text, email dan password. Nanti penyimpanannya ditaruh di situ underscore nama textbox controller dengan tipenya yaitu text editing controller, yaitu penginputan dari teks. Lalu ada mereturnkan scaffold, di dalamnya ada app bar untuk judul bagian atas. Lalu ada kita child lagi form, lalu child lagi, lalu ada name text field, email, password, dan konfirmasi email lagi, konfirmasi password lagi, dan juga button. Lalu namanya, yaitu nama harus diisi minimal 3 karakter, yaitu value length-nya, panjang teks atau panjang karakternya. Kalau kurang dari 3 nanti akan keluar pesan. Dan juga untuk email, label teks email, penginputan tipenya adalah email address, dan juga penyimpanan ke email textbox controller. Kalau value-nya empty maka harus diisi atau enggak diisi ya. Umpamanya ini enggak saya isi tapi ini tak isi ya, dia akan keluar pesan seperti yang tadi, email harus diisi, yang password harus diisi minimal 6 karakter, seperti itu. Dan ini ada tambahan dimana kalau value-nya enggak match atau enggak sesuai, dia akan tulisannya email tidak valid. Nih contohnya, kita inputkan seperti ini, klik registrasi, email tidak valid karena nggak ada add-nya. Kita klik add, email masih tidak valid karena nggak ada dot-nya. Klik registrasi, masih nggak valid karena udah ada .com, maka dianggap valid. Setelah dot, setelah titik ada huruf lagi sehingga valid. Ini juga bisa tinggal di kopas ya untuk kebutuhan login. Ini coba sampai sini, pattern nanti saja. Lalu ada password untuk tampilan ya, password, dan juga obscure text sama kayak tadi, obscure text, jadi nanti keluarnya dot seperti password biasanya. Lalu controller untuk penyimpanannya ada validasi juga, kalau length atau panjang karakternya kurang dari 6 maka muncul pesan. Lalu ada proses konfirmasi di mana teksnya itu value-nya harus sama dengan password textbox controller, yaitu bagian sini harus sama dengan yang sini. Kalau value-nya tidak sama, tanda pentung sama dengan, berarti kan value tidak sama dengan password yang atasnya atau password textbox control.text, dia akan keluar konfirmasi password tidak sama. Itu untuk validasi. Lalu sama kayak tadi untuk tombolnya, yaitu on press masuk ke validasi. On press-nya belum kita isikan, makanya registrasinya nggak ada apa-apa. Lalu kita coba tambahkan di bagian login ya. Bagian login kita pengen nambahin, kalau bukan email nanti keluar pesan email tidak valid. Kita bisa kopas nih patternnya, kita copy masukkan ke login page. Kita masukkan ke bagian email, Ctrl V, Ctrl S, jadi return email lalu return null. Jadi kalau kita inputinnya nggak bener, hi gitu, dia akan email tidak valid.
Kalau nggak kita inputkan, dia akan munculnya email harus diisi. Oke, itu kita lanjutkan ke halaman produk form. Produk form aja ya. Produk form namanya yaitu produk form ya. Produk form, kita masuk ke main Dart dulu. Main Dart kita ganti ke produk F form. Kita perlu import juga filenya, yaitu produk underscore form. Produk underscore form. Kita Ctrl S, otomatis ke hot reload. Oh, ini berarti jangan yang ini. Masuk ke main Dart, produk page aja kalau gitu. Produk page, kita yang diimport adalah produk underscore page. Ini dia. Ini yang saya cari sehingga langsung semuanya tampil. Oke, pertama kita list produk dulu. List produk adalah filenya adalah produk page. Kita buka produk page. Nah, ini untuk tampilannya. Dia akan muncul list produk, barnya untuk bagian atas. Lalu ada tombol ya. Lalu ada tombol untuk bagian kanan dan kiri. Lalu untuk bagian utamanya ada pilihan, nah ini kan statis ya, kita bikinnya di sini list view-nya. Kalau kita klik bisa. Mesin cuci, kalau kita klik di sini dia akan masuk ke tampilan ini, tampilan dari detail produk atau produk underscore detail. Iya kan, produk underscore detail ya, betul. Kalau kita back, dia akan masuk ke folder produk page, yaitu list dari produknya. Nah, kalau yang bagian ini ada bagian bar ya, bagian bar, lalu action, gesture detector, ada icon. Jika diklik iconnya, dia akan muncul ke produk form. Kalau kita klik di sini kan dia akan memunculkan produk form. Nah, kalau yang ini dia memunculkan logout. Makanya itu kalau logout yang bagian bawah yaitu drawer ini, list view, dia akan menampilkan list view, nanti kan bisa di list sebenarnya. Makanya list view, list stylenya ada tulisan logout dengan icon trailing, icon logoutnya. Trailing icon logout asynchronous. Lalu untuk body atau utamanya yaitu ada menampilkan item produk dengan produk seperti ini, kamera dan 5 juta, harga produk dan seterusnya. Lalu kalau kita klik bagian ini, bagian listnya itu, dia akan menampilkan sesuai ID yang kita pilih atau sesuai inputan yang ada di sini. Dia akan muncul seperti ini, ngambil data dari sebelumnya. Kalau kita cek di produk detail, maka produk detail ini ngambil dari produk page datanya.
Nah, ini dia kan widget produk kode produk. Makanya kita harus butuh model produk. Makanya kita harus butuh produk form, karena datanya kan ada di produk form. Kalau harga juga nanti kan ada proses toString-nya, menstringkan. Lalu ada tombol hapus ya. Tombol hapusnya belum diisikan, makanya nggak akan pengaruh. Kalaupun ada, ini dialog box saja. Ini kalau delete diklik, dia akan masuk ke dialog box yang isinya yang dinamakan confirm hapus. Nah, confirm hapus itu apa? Yaitu dia ke alert dialog konfirmasi, untuk tombol konfirmasinya. Kalau ya dia akan masuk kemana, kalau batal dia akan masuk kemana. On press kalau batal. Kalau batal dia masuk ke navigator pop atau konteks utamanya. Itu udah. Lalu kita masuk ke tambah produk. Masuknya berarti produk form. Nah, ini produk form. Penyimpanannya masuknya ke ini kode text kode produk text box controller, nama produk text box controller, dan seterusnya itu. Lalu juga ada nanti kalau empty keluar pesan, validasi. Kalau empty keluar pesan nama produk harus diisi, nama kode produk harus diisi, harga juga harus diisi, dan juga kalau kesimpan dia akan masuk kemana belum kita inputkan di on press. Oke, kita udah bikin tampilan-tampilan dan model. Untuk selanjutnya baru kita akan menampilkan data dari REST API serta memodifikasi pada form produk sehingga dapat berfungsi untuk menyimpan atau mengubah data pada REST API. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.